Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta,
ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara, selalu bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Yang setuju boleh katakan haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sekali katakan saudara, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus,
Yesus, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa kerinduan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, merasakan Engkau dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Oh Yesus, kami rindukan Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Lebih lagi, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Mari sembah Dia,
Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersama-sama tundukkan kepala dalam doa sebelum kita mendengar pesan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami mau bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus tertuju kepada firman-Mu. Biar Engkau urapi umat-Mu yang di rumah-rumah dan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu kembali kita bersama-sama beribadah. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita sepanjang hidup ini. Pada saat ini, pagi ini kita bersama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan. Kita bersama-sama bicara tentang iman yang membawa mujizat. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal ke-17 ayat 20, saya mau membacakan pada saudara firman ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu dan Saudaraku, beberapa minggu ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian diberkati dengan firman Tuhan yang berbicara tentang ketahanan iman, juga dimensi janji iman. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana firman Tuhan dengan tema iman yang membawa mujizat. Saudaraku, dalam kehidupan yang terjadi kepada saudara dan saya yang kita jalani, seringkali kita dituntut untuk melangkah dengan penuh keberanian secara iman. Saudara tidak akan tahu apakah sesuatu akan berhasil jika kita tidak berani melangkah atau melakukan sesuatu. Dengan keberanian percaya kepada Tuhan, waktu kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan iman, maka Tuhan akan bekerja melalui iman kita. Nah, mujizat pasti terjadi. Kita berani melangkah dengan iman. Mujizat tidak akan terjadi jika kita tidak melakukan apapun. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop pembacaan firman Tuhan melalui Matius pasal ke-17 ayat 14 sampai 20 ini, Bapak dan Ibu Saudara dapat memperhatikan suatu peristiwa yang terjadi di kalangan para murid Tuhan Yesus yang diperhadapkan kepada situasi di mana seorang ayah memiliki seorang anak yang sakit ayan. Ketika anak yang sakit ini dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, ternyata tidak sembuh. Lalu ayah ini berkata kepada Tuhan Yesus bahwa mereka, itu para muridnya, tidak dapat menyembuhkan. Di dalam ayat 16 dicatat demikian. Inilah yang dilaporkan kepada Tuhan Yesus dari seorang ayah ini. Mengapa hal itu terjadi? Jawab Yesus dalam ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Kemudian juga dipertegas kembali dalam ayat 20 dan berkata, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, kalimat karena kamu kurang percaya itu sebuah teguran Tuhan Yesus sendiri yang menunjukkan bahwa Yesus kecewa terhadap mereka. Kenapa Tuhan Yesus kecewa? Kecewa itu disebabkan oleh karena Yesus telah memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Dalam Matius pasal 10 ayat 1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di dalam ayat 8 berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang dusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Tetapi apa yang terjadi? Mereka para murid-murid Tuhan Yesus tidak menggunakannya. Setelah itu masalahnya terletak dari di mana? Ternyata terletak pada iman para murid yang terbatas. Hanya pada kehadiran Tuhan Yesus saja yang terjadi. Kalau dia melihat Tuhan Yesus, imannya mungkin bangkit.
Tapi ketika dia tidak bersama Tuhan Yesus, saudara, ini yang terjadi masalahnya. Mereka belum memiliki iman yang bersandar kepada Allah sepenuhnya. Atau dapat dikatakan mereka kurang beriman. Bukan tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, tetapi meragukan kata-kata Tuhan Yesus kepada mereka yang terjadi sebelumnya di dalam pasal 10 ayat 8 yang sudah kita baca tadi. Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa memulai segala sesuatu bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan suatu keberanian untuk melangkah masuk ke dalam satu hal yang baru. Apalagi jika di depan kita diperhadapkan kepada dua buah pilihan, di mana kita masih belum tahu pilihan mana yang akan menguntungkan kita. Alkitab mengajarkan bahwa iman diperlukan bagi kehidupan kita. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, seringkali kekhawatiran dan ketakutan melingkupi pikiran kita. Ada saja yang membuat khawatir terhadap apa yang akan terjadi pada hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika saudara memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka takkan ada yang mustahil bagi kita. Mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan sama-sama amin. Bagaimana saudaraku supaya kita mendapatkan mujizat itu terjadi? Saudara, kita harus melangkah dalam iman. Katakan sama-sama, melangkah dalam iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika sesuatu yang kita harapkan sudah dapat dilihat dan diterima, itu tidak bisa disebut iman. Nah, ingat, jika percaya kepada segala sesuatu yang kita harapkan, itu sudah kita terima, itulah yang disebut iman. Iman percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu yang kita minta dan doakan. Dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita dituntut untuk melangkah dengan penuh keberanian dalam iman. Kita tidak akan tahu apakah sesuatu akan berhasil jika kita tidak berani melangkah atau melakukan sesuatu. Dengan keberanian percaya kita pada Tuhan, kita melakukan suatu pekerjaan dengan iman kita, maka Tuhan akan bekerja melalui iman kita. Kita boleh tahu dan mengerti firman Tuhan. Kita boleh kuat berdoa. Tetapi ketika kita tidak berani melangkah untuk berbuat sesuatu, maka mujizat tidak akan terjadi. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi manusia. Tetapi harus ada kerjasama dari manusia sendiri, agar mujizatnya bisa nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya melangkah dengan iman, melakukan segala sesuatu dengan keberanian percaya kepada Yesus, maka pertolongan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Maka mujizat pun terjadi. Seringkali ketika kita diminta untuk percaya kepadanya, kita juga dituntut untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Saudaraku, dalam Alkitab tercatat waktu Yosua diperintahkan Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Di dalam Yosua pasal ketiga ayat 15-16. Tuhan ingin supaya taat melakukan perintah Tuhan. Ketika Yosua akan menyeberangi sungai Yordan ini, ada sebuah ketakutan yang luar biasa melingkupi hatinya. Ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, terlebih dahulu mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Pada saat itu air sungai cukup tinggi karena airnya sedang meluap. Walau begitu Tuhan tetap memerintahkan mereka untuk menyeberangi sungai tersebut. Yosua tahu bahwa dia dan bangsa Israel akan menghadapi musuh-musuh yang kuat ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel menyeberangi sungai tersebut dengan iman. Mereka melangkah tanpa keraguan sedikit pun. Kita semua tahu ceritanya ketika mereka mulai melangkah menyeberangi sungai Yordan, maka mujizat pun terjadi. Sungai Yordan mulai terbelah. Mujizat-mujizat yang lain mengikuti langkah Yosua dan bangsa Israel. Tuhan menyertai setiap langkah mereka karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan imannya kepada Tuhan dan mereka melangkah dengan iman percaya kepada Allah. Tetapi Tuhan berkata kepadanya dalam Yosua pasal 1 ayat 6,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk berikan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Yosua mengarahkan mata iman percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Dia menyingkirkan segala ketakutan maupun kekhawatirannya. Dia tidak melihat segala kekurangan maupun kelemahan tubuhnya. Dia percaya kepada Allah semesta alam. Bapak, Ibu, ingat Yakobus pasal kedua ayat 22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Langkah iman merupakan tindakan yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya, saudara dan saya. Keberanian untuk melangkah merupakan suatu tuntutan bagi kita. Seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga kita harus menguatkan hati saudara dan saya dalam segala masalah apapun yang kita hadapi. Selama kita mengandalkan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Singkirkan segala kekhawatiran ataupun ketakutan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak pernah melangkah. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin sampaikan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak pernah melangkah. Kalaupun kita salah mengambil pilihan, Tuhan akan membawa kita kembali ke dalam jalan yang benar, asal kita tetap berserah kepadanya. Jangan takut. Langkah iman yang kita lakukan pasti akan membawa kita kepada mujizat. Katakan sama-sama, mujizat. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan problem kita. Sebab itu Yosua pasal 1 ayat 9 menegaskan kembali di dalam perjalanan dari Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, janganlah engkau kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, Tuhan Allah saudara dan saya, namanya Yesus, menyertai saudara dan saya kemanapun saudara pergi. Yang percaya katakan amin. Dalam kehidupan yang kita jalani, saudaraku, seringkali kita dituntut untuk melangkah dengan penuh keberanian iman ini. Kita tidak akan tahu apakah sesuatu akan berhasil jika kita tidak berani melangkah. Dengan keberanian percaya kita pada Tuhan, ketika saudara melakukan sesuatu pekerjaan dengan iman kita, maka Tuhan bekerja melalui iman saudara dan saya. Mujizat terjadi ketika berani melangkah dengan iman. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah melakukan apapun. Saya kembali ulangi, kita boleh tahu dan kita mengerti firman Tuhan. Kita boleh kuat berdoa. Tetapi jika saudara dan saya tidak berani melangkah untuk berbuat sesuatu, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Tuhan senantiasa memberikan kepada saudara dan saya pertolongan. Tetapi saudara, kita harus ada kerjasama dari antara saudara dan saya sebagai manusia dengan Allah agar mujizatnya bisa nyata dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya melangkah dengan iman, melakukan segala sesuatu dengan keberanian percaya saudara dan saya, maka pertolongan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Mujizat pun terjadi. Alkitab mencatat ketika Yesus berjalan di atas air dalam Matius pasal 14 ayat 22-23. Ada suatu peristiwa yang menarik perhatian ketika kira-kira jam 3 malam. Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Dan akhirnya Tuhan Yesus katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang
berjalan, datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus dengan iman melangkah dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai melihat keadaan sekeliling, muncul ketakutan dan keraguan. Muncul pertanyaan dalam dirinya. Logikanya mulai jalan. Dan mulai berpikir bahwa tidaklah mungkin bahwa saya bisa berjalan di atas air. Fokus Petrus bergeser. Dari melihat kepada Yesus menjadi melihat kepada gelombang ganas yang ada di sekelilingnya. Ombak yang besar. Di saat itulah Petrus mulai tenggelam. Memang saat kita melihat dalam lautan kehidupan yang bergelora, kita merasa kerdil dan tak berdaya. Pertahankanlah terus melihat kepada Yesus lewat doa, lewat firman. Jangan sekali-kali membiarkan diri dibelokkan perhatian saudara kepada situasi dunia ini. Singkirkanlah segala ketakutan, keraguan, kekhawatiran, dan logika yang ada di pikiran kita. Jangan terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Percaya dan yakin bahwa Tuhan berserta dengan kita. Biarlah langkah iman senantiasa bekerja dalam setiap langkah hidup orang percaya saudara dan saya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus pasal 9:23 mengatakan, bagi saudara saya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Ketika saudara sudah melangkah dengan iman, saudara harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kehidupan yang kita jalani sekarang ini tidak hanya kehidupan secara jasmani saja. Kita tidak hanya tinggal di dunia ini, makan, minum, menyelesaikan pendidikan, bekerja, mencari nafkah, meraih kesuksesan, hidup berkeluarga, punya banyak keturunan dan sebagainya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, Rasul Paulus menyampaikan bahwa manusia terdiri dari manusia lahiriah, jasmani ini, dan manusia batiniah, yaitu roh. Ada sisi lain yang harus kita perhatikan, yaitu kehidupan rohani. Kondisi jasmani manusia akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya waktu atau umur. Tetapi kehidupan rohani harus semakin meningkat dari hari demi hari. Persekutuan dengan Tuhan harus semakin kuat dalam kehidupan kita. Saudaraku, Yesus mau agar saudara dan saya hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sehingga apa yang kita kerjakan atau jalani, semua itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Iblis juga tahu bahwa jika keadaan rohani lemah, maka dia akan dengan leluasa menguasai kehidupan kita, sehingga kita semakin menjauh dari Tuhan. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara, Efesus pasal 6 ayat 11-12 berkata pada kita semua adalah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak, Ibu, saudara kasih, orang Kristen yang ada dalam dunia ini terlibat di dalam suatu peperangan rohani. Dalam pasal ke-6 ini dalam Efesus berkata, saudara dan saya sedang mengalami suatu peperangan rohani melawan kejahatan. Peperangan rohani digambarkan sebagai peperangan iman. Dan melalui ayat ini saudara, kita tahu semakin jelas bahwa kita tidak hanya menjalani kehidupan kita sehari-hari saja. Tetapi iblis nantiasa bekerja di alam roh untuk melakukan tipu muslihatnya terhadap manusia. Karena hidup ini merupakan suatu peperangan. Orang Kristen harus dipersiapkan dan diperlengkapi. Jika kondisi rohani kuat, maka kita akan dapat tetap berdiri menghadapi segala tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah
untuk melawan semua pekerjaan dari si iblis ini. Kondisi rohani kita juga akan sangat mempengaruhi keadaan jasmani. Jika manusia roh kita kuat, maka manusia jasmani pun kita pun akan sehat. Dengan rajin saudara beribadah, kau bersekutu kepadanya, maka manusia roh itu akan terbangun menjadi manusia roh yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita akan menjadi cakap dalam menanggung segala perkara oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1-2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, ingat bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Harus saudara kuat di dalam Yesus. Harus terus ada dalam hidup saudara, sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena di dalam kuat saudara di dalam Tuhan, maka kekuatan kuasanya selalu hadir di tengah hidup saudara dan saya, dan menyelesaikan segala problem hidup ini. Dan khususnya peperangan rohani kita akan pasti memenangkannya. Dan saudara ingat, berdoa senantiasa. Karena dalam doa dengan iman yang besar, maka doa itulah besar kuasanya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berdosa, maka dosanya pun akan diampuni. Karena itu saudaraku, saudara harus sama-sama hari ini, saudara harus banyak duduk diam dalam doa bersama dengan Tuhan. Dan kalaupun kau mempunyai masalah yang sangat besar, mungkin tidak mungkin engkau kuat menghadapinya, mari berdoa dan berpuasa ya. Berpuasalah. Karena dengan doa Allah akan berperang gantikan kita, dan kita akan memperoleh kemenangan di dalam melawan setan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam beberapa tahun yang kita sudah lewati, saudaraku, ketika kita bersama-sama dalam kondisi demikian, kami selalu ada di dalam namanya doa, dalam pelayanan doa Zoom setiap hari. Di dalam Zoom jam 8 Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi persoalan khususnya dengan jemaat-jemaat, mungkin dengan ada saudara-saudara yang hadir dalam Zoom itu yang memiliki pergumulan. Ada banyak yang orang yang sakit, ada banyak orang yang kita doakan bersama-sama. Kita berseru kepada Tuhan, kita memanjatkan doa kepada Tuhan dengan langkah iman. Saudaraku, ketika kita tahu bahwa banyak sekali orang yang kena COVID-19, yang banyak dipanggil Tuhan. Ketika kami berdoa dengan orang-orang yang terkena COVID ini, yang ada di Irian Jaya, yang ada di Ambon, yang ada di Makassar, yang ada di mana-mana kita doakan mereka-mereka ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Allah diberikan. Yesus menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, dari masalah-masalah yang dihadapinya. Dan kebanyakan yang kami doakan, begitu banyak yang mengalami jamahan Tuhan, dan mereka mendapatkan kesembuhan, mujizat terjadi. Sebab itu Bapak Ibu, saya sangat yakin dan percaya, Yesus yang disembah namanya adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya yang berseru. Sebab itu, melangkahlah dengan iman. Dalam iman saudara akan terjadi kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Dan ingatlah, kuatkanlah hatimu bersama dengan Tuhan. Karena dialah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan jangan lupa banyak berseru kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara yang di rumah-rumah,
Mungkin pada hari ini engkau juga menghadapi masalah kehidupan dalam imanmu. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Percayalah firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat ini. Ketika engkau melangkah dengan iman, maka ada mujizat yang terjadi. Percaya dan yakinlah, Yesus yang disembah, yang kita sembah, dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan sanggup melakukannya dengan kuasa yang ajaib. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan bersama dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara punya persoalan, mari taruhlah tangan kirimu di dadamu, kita bersama dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami berseru kepadamu Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Di dalam kuasa Tuhan, nyata bahwa ada mujizat terjadi. Hari ini Tuhan Yesus, kami berseru kepada Tuhan karena kami mau rindukan kuasa Tuhan dinyatakan hasil. Dan dengan langkah iman kami katakan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami dalam persoalan problem hidup kami, maupun berbagai pergumulan yang terjadi, ataupun sakit penyakit yang kami hadapi, kami yakin kami melangkah dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat terjadi. Sesuatu yang di luar akal pikiran kami akan hadapi dan alami dengan kemenangan karena Engkau berkuasa melakukan itu semua kepada kami semua yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, itu terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkata, Engkaulah Tuhan kami dan Allah kami. Kami mau bersama-sama kuat berdiam di dalam hadirat Allah dan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dalam itu. Terima kasih Bapa. Berkati para umat-Mu yang di rumah-rumah. Meskipun mereka menghadapi segala situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan Yesus, waktu mereka ada, mereka memandang Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib yang membuat segala yang gak mungkin jadi mungkin. Terjadilah atas setiap keluarga, rumah tangga, pasangan suami dan istri, anak-anak Tuhan Yesus, cucu menantu diberkati Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah mereka dengan usaha pekerjaan. Kau berkati juga Bapa dengan kesehatan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, dalam Yesus kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan kepada kita semua, dan Ia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dan saya diminta untuk mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya saudara lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi satu dengan lain. Mari saudaraku, saya ajak saudara untuk berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa, upah dosa maut mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma jadi manusia, bahkan mati diganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau pilih kami jadi anak-anak-Mu, menuntun kami, memberkati kami, membela kami, bahkan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tetapi Tuhan mau saudara makan dan minum dengan cara yang benar. Masing-masing sekarang berdoa, lihat keadaan saudara, uji keadaan saudara, introspeksi, jangan simpan dosa, dan akui di hadapan Tuhan supaya saudara diberkati Tuhan. Bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Ampunilah kami Tuhan. Kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah-rumah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya, anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus ini. Bersama-sama Bapak Ibu kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pun ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur pada persekutuan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap saudara semua mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan bahwa kebaikan Tuhan baik buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini adalah anugerah Tuhan. Kami berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui perjamuan kudus, yaitu memperingati seluruh kebaikan Tuhan yang kami terima. Biarlah semakin kami setia dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini Bapak. Berbicaralah terus dalam hidup kami melalui pesan firman Tuhan, melalui apapun yang Tuhan telah berikan buat kami, supaya kami mendengar dan juga melakukannya dalam hidup ini Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dengan iman mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Hasrit. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita satu hati, kita berdoa syafaat
Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat ibadah yang sudah berlangsung Tuhan. Buat pujian penyembahan yang kami naikkan ya Bapa, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, agar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukannya. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati dia di dalam setiap pelayanannya, bahkan berkati keluarganya ya Bapa. Siang ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Apapun masalah yang dihadapi bangsa ini Tuhan, Kau turut campur tangan mencarikan jalan keluarnya ya Bapa, terutama untuk pandemi COVID. Terima kasih atas penurunannya Tuhan. Tidak ada varian-varian baru yang ada di Indonesia ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati pemerintahan bangsa Indonesia, dari presiden, wakil presiden, jajaran tertinggi maupun terendah, dari TNI, Kapolri, Tuhan, semua mereka yang terlibat. Kau memberkati mereka Tuhan, hikmat-Mu ada di tengah-tengah mereka untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jauhkan juga daripada resesi perekonomian bangsa kami, Engkau Allah yang mencukupinya Tuhan Yesus. Makasih ya Bapa, siang ini kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan pada saat ini melakukan ibadah, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kau memberkati mereka Tuhan di dalam setiap ibadahnya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk membalas sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toroharjo beserta keempat wakilnya Bapak, dimanapun mereka berada saat ini, bahkan dimanapun mereka melayani, Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau menggenapi setiap misi-misinya Tuhan di Pentakosta ketiga ini Tuhan. Biar amanat agung-Mu terlaksana Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kau berkati Tuhan keluarga-keluarga mereka. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk Rayon 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan, istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati di dalam setiap pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan, bahkan Engkau menggenapi setiap misi-misinya ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Tuhan, untuk gembala cabang kami yang ada di GBI Mall Taman Anggrek dan Season City, Bapak Pendeta Ferry Rojana beserta istri dan anak-anaknya. Kau memberkati mereka Tuhan, kesehatan selalu, memberkati di dalam setiap pekerjaannya. Engkau menggenapi setiap misi-misinya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk kedua wakilnya, Bapak Pendeta Handilim dan Bapak Pendeta Tri Agus Tuhan, biar mereka satu sama lain saling bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kau juga memberkati mereka di dalam setiap pelayanannya, memberkati apa yang dibutuhkan mereka, bahkan di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau sertai dia Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di Mall Taman Anggrek maupun Season City Tuhan. Kau memberkati mereka ya Bapak. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapak. Mereka yang bermasalah Tuhan, carikan jalan keluar kepada mereka dimanapun mereka pada saat ini berada Tuhan. Tuhan turut serta di dalam kehidupan mereka. Sukacita, damai, sejahtera ada di tengah-tengah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Yesus, arahkan hati dan pikiran saudara. Angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.